Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, materi yang sekarang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai menikmati novel. Apa itu novel? Novel itu berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang artinya baru. Cerita pendek mengenai sesuatu yang baru. Berita dan kata itu sendiri berasal dari bahasa Latin novella. Bentuk jamak dari novellus yang disingkat novus yang artinya baru. Nah, ada beberapa pengertian teks novel. Novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya adalah definisi novel yang berikutnya adalah suatu bentuk dari sebuah karya sastra. Novel merupakan kisah atau cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan memiliki unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Sebuah novel biasanya mengisahkan atau menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan dan juga sesamanya. Di dalam sebuah novel, biasanya pengarang berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan pembaca kepada berbagai macam gambaran realita kehidupan melalui cerita yang terkandung di dalam novel tersebut. Ya, jadi sebuah novel itu adalah cerita yang panjang, tetapi lebih pendek daripada novela atau cerpen. Menurut Heritage Dictionary, novel biasanya punya alur cerita yang diungkap dengan aksi, cara berbicara, dan pikiran karakter-karakternya. Ya, di dalam sebuah novel itu mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita yang meliputi tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amunat. Tema adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Tema berisi gambaran luas tentang kisah yang akan dibuat sebagai berita dalam novel. Adapun tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel. Sedangkan penokohan adalah watak atau karakter pelaku dalam sebuah cerita novel. Karakter dalam novel itu ada 3, yaitu ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian alur atau plot. Alur adalah jalan cerita yang terdapat di dalam sebuah novel. Ada alur tunggal, ada alur ganda, ya. Ada regresi, progresif, dan kilas balik. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar atau setting, yaitu gambaran peristiwa-peristiwa yang mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam novel tersebut. Waktu misalnya pagi, siang, malam, sore, atau seminggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, seminggu kemudian, itu merupakan waktu, ya. Berapa jam misalkan, itu waktu. Tempat, nah di mana cerita tersebut atau peristiwa tersebut digambarkan. Tempatnya misalkan di sekolah, kemudian di Bandung, di Jakarta, di luar kelas, dan sebagainya, itu merupakan tempat. Dan suasananya, suasana yang terjadi dalam novel, suasananya itu bahagia, misalkan, kemudian sedih, ya, itu suasana yang tergambar di dalam peristiwa. Sudut pandang yaitu strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan cerita atau posisi si pengarang. Posisi si pengarang tersebut apakah sebagai pelaku atau hanya mengarang saja? Kalau sebagai pelaku, misalkan di dalam cerita tersebut dia sebagai aku. Ya, sebagai aku berarti dia pelaku utama atau pemeran utama, ya. Kalau misalkan dia hanya menceritakan saja atau hanya sebagai pengarang, dia posisinya sebagai orang ketiga yang serba tahu. Itu adalah sudut pandang. Kemudian gaya bahasa, yaitu unsur yang sangat penting sebagai pemicu minat baca seseorang. Gaya bahasa, yaitu bahasa yang digunakan dalam suatu cerita, itu harus menggunakan gaya bahasa tidak baku. Kalau menggunakan bahasa baku, itu ceritanya tidak akan menarik, ya, kaku. Jadi gunakanlah bahasa yang semenarik mungkin, seindah mungkin, sehingga si pembaca itu
minat ya, atau berkeinginan untuk membaca apa yang kita sampaikan atau apa yang kita tulis. Itu gaya bahasa. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita dalam novel ya. Selanjutnya, unsur ekstrinsik novel. Ya, sedang unsur intrinsik yaitu ada biografi dan latar belakang penulis. Latar belakang pendidikannya, lingkungannya, keluarganya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya itu ditulis secara jelas ya dalam biografi. Biasanya suka ditulis di belakang novelnya ya. Kemudian kisah di balik layar biasanya didasari oleh pengalaman, kesan atau harapan dan juga cita-cita sang penulis. Ya, biasanya tulisan si pengarang itu biasanya apa yang pernah dia alami ya, atau berdasarkan pengamatan atau melihat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dia menulis sebuah cerita. Nilai yang ada dalam masyarakat, nilai-nilai yang sering diangkat oleh penulis dalam ceritanya, misalkan nilai yang terkandung dalam cerita tersebut, misalkan nilai ekonomi, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan lain sebagainya. Nilai sosial, misalkan bagaimana dalam cerita tersebut hubungannya manusia dengan masyarakat, misalkan contohnya tolong menolong, gotong royong, ya, itu adalah hubungan sosial. Kemudian saling membantu, memberikan sedekah, itu kan nilai sosial. Nilai religius atau nilai agama, misalkan di situ sedang melaksanakan ibadah sholat, mengaji, ya itu religius, ada nilai agamanya. Kemudian kalau nilai pendidikan, dalam cerita tersebut ada nilai pendidikannya, bagaimana memberikan contoh kepada pembaca. Bahwa di situ ada nilai pendidikannya, misalkan gotong royong juga itu ada nilai pendidikannya, sedekah juga ada nilai pendidikannya, sayang menyayangi juga itu ada nilai pendidikannya. Nilai budaya, misalkan nilai budaya yang terjadi di dalam masyarakat, contohnya misalkan acara 7 bulan ya, kalau di daerah Jawa Barat itu ada acara 7 bulan misalkan, di situ ada acara 7 bulan, ada pengajiannya, ada rujakannya, itu namanya nilai budaya. Karena setiap daerah itu mempunyai kebudayaan masing-masing. Itu yang dimaksud dengan nilai budaya. Kemudian nilai ekonomi. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat itu dalam bidang ekonominya atau keadaan ekonominya. Apakah dalam marginal atau menengah ke atas dan lain sebagainya. Itu ada nilai ekonominya. Itu anak-anak materi untuk hari ini yang dapat Ibu sampaikan, yang kalian pelajari, kemudian pahami. Setelah itu kalian kerjakan tugas. Ada tugasnya yaitu kalian baca salah satu novel yang kalian punya atau kalian searching, boleh ya kalian searching. Kemudian kalian kerjakan berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Ya, kalian tulis unsur intrinsiknya, misalkan dari mulai judul dulu ya. Judul novelnya apa, kemudian pengarangnya siapa. Nah, kalian tentukan temanya ya. Kemudian alurnya, latarnya, penokohannya, gaya bahasanya, amanat dan lain sebagainya berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jawabannya kalian boleh japri ke Ibu atau di info sekolah ya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.